Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Multita Menurika. Di sini kita sudah masuk yang bab ke-16 ya teman-teman mengenai routing. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama itu aktivasi routing pada router Ubuntu, kemudian sharing internet connection, dan yang ketiga konfigurasi NAT resolver, plus persistent ya teman-teman. Nah, pada bab ini kan kita akan mempelajari mengaktifkan konfigurasi routing, share internet connection, dan konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, tujuannya itu supaya router Ubuntu bisa berkomunikasi dengan host OS, begitu juga sebaliknya. Dan supaya router Ubuntu bisa akses internetan ya teman-teman. Nah, nanti kita akan mengaktifkan mode routernya di RTR Ubuntu ini. Nah, supaya nanti VM-VM ini bisa saling internetan atau bisa saling berkomunikasi juga ya teman-teman. Nah, nanti ini dari internet si root RTR Ubuntu ini akan disebar ke VM-VM yang ada ya teman-teman dengan menggunakan metode yang namanya NAT. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu aktivasi routing pada router Ubuntu ya teman-teman. Nah, pertama-tama yang bisa berkomunikasi itu hanya server 1 dan server 2 ya teman-teman, karena itu satu network. Nah, ini cuma bisa berkomunikasi ping saja, belum bisa internetan. Nah, lalu server 1 dan server 2 ini belum bisa berkomunikasi ping dengan klien Ubuntu ini. Lalu untuk setiap VM juga belum bisa internetan ya teman-teman, karena konfigurasi routing pada si RTR Ubuntu ini belum aktif. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi routing agar setiap VM ini bisa saling berkomunikasi dan juga bisa saling terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka si RTR Ubuntunya ya teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa langsung ketikkan perintah sudo nano /etc/sysctl.config. Nah, kita bisa langsung enter. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini scroll ke bawah ya teman-teman menggunakan kursor pada keyboard. Sampai ini, yang net, yang ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung hapus saja pagarnya. Hilangkan ya teman-teman si pagar ini. Nah, kita sudah mengaktifkan dengan menghapus pagar. Lalu kita bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, kemudian untuk menjalankan perubahan yang sudah kita lakukan, kita bisa ketikkan perintah sudo sysctl min p ya teman-teman. Ctl min p. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk berkomunikasi antar VM. Nah, kita akan coba ya teman-teman dari server 1 ke klien Ubuntu, kemudian server 2 ke klien Ubuntu. Nah, nanti klien Ubuntu ke server 1 ataupun 2 ya teman-teman. Nah, pertama kita bisa langsung masuk ke server 1. Nah, di sini sudah login, kita langsung saja ping. Pingnya sesuaikan IP-nya ya teman-teman. Ini 172.16.1.2. Ping 172.16.1.2, kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba di server 2. Kita buka dulu server 2-nya. Nah, ini sudah login ya teman-teman. Kita bisa langsung saja ping seperti yang tadi, yaitu 172.16.1.2. Kemudian enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, berarti komunikasi antar VM-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba yang dari klien Ubuntu-nya. Ini kita login. Nah, kita langsung masuk ke terminal.
Nah, kita coba dari klien Ubuntu ke server 1 ya teman-teman. Tadi IP-nya itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita bisa langsung ketikkan perintah ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Ini IP-nya server 1. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba cek si router Ubuntu-nya sudah mendapatkan internet atau belum ya teman-teman. Karena ini kan masih komunikasi antar VM dan routingnya sudah diaktifkan. Nah, ini kita coba ping dulu dari RTR Ubuntu ke host only adapter ya teman-teman. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya 56.1 yang sesuai dengan topologinya. Nah, kita bisa langsung coba ping ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.56.1. Kita enter. Nah, ini belum bisa. Karena settingan yang ada di firewall di Windows kita belum dinonaktifkan ya teman-teman. Kita bisa langsung menonaktifkan firewall kita dengan cara kita bisa ketik firewall ya teman-teman. Ini yang perlindungan jaringan dan firewall. Kemudian kita klik yang jaringan public atau public network ini. Kemudian kita bisa langsung nonaktifkan ya teman-teman. Nanti kalau ada permission kita bisa yes saja. Nah, ini sudah kita bisa langsung coba ping kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya dari host only kita ke router Ubuntu sudah bisa. Kita bisa cek di command prompt. Nah, ini ping si RTR Ubuntunya ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, ini kan IP-nya 56.10 ya teman-teman, yang di endpost 3. Nah, kita bisa langsung saja ping 192.168.56.10. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, karena komunikasi antara host OS dan VM RTR Ubuntu sudah berhasil, karena menggunakan host only adapter, kemudian kita akan menjadikan si RTR Ubuntu ini mendapatkan internet dari host only adapter kita ya teman-teman. Dengan kita coba buka control panel, kemudian masuk ke system and security, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center. Kemudian klik yang change adapter setting. Nah, kemudian klik yang wifi karena sumber internetnya kan dari wifi ya teman-teman. Langsung saja klik. Kemudian pergi yang ke properties. Kemudian kita bisa pergi ke sharing. Kemudian kita bisa checklist pada bagian allow other network user to connect to this computer internet connection ini ya teman-teman. Nah, pada bagian home network connection ini kita pilih yang Ethernet 3 ya teman-teman, karena yang tersambung ke host only adapter VM kita itu adalah yang Ethernet 3. Yang ini ya teman-teman. Ketika kita sudah allow other network ini, terus kita pilih yang home network connection yang mengarah ke Ethernet 3, itu host only adapter kita. Itu artinya kita nge-share internet dari wifi kita ke wifi host only network kita ya teman-teman. Langsung saja kita bisa oke. Kemudian yes. Nah, kita langsung saja close. Oke ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, kita coba di host only adapter Ethernet 3 ini. Kita cek di properties ya teman-teman. Kemudian klik yang ini. Nah, ini kan IP-nya sudah berganti ya teman-teman. Ini jadi 137.1 teman-teman, bukan 56.1 lagi ya teman-teman. Maka kita bisa revisi topologinya supaya sesuai dengan IP yang kita dapatkan ya teman-teman. Kita bisa setting di RTR Ubuntu. Di sini ya teman-teman.
kita langsung saja kita cek dulu IP A. Nah, ini kan IP-nya masih 56.10 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan perintah sudo nano /etc /netplan 00, terus kita tap aja ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, di sini untuk addressesnya kita bisa langsung ganti ya teman-teman. Ini punya saya sudah ganti, yang tadinya 56.10 sudah 137.10. Nah, nanti tinggalkan saja ya teman-teman. Ini untuk gateway-nya juga sudah saya ganti. Nah, langsung saja kita ctrlx kemudian Y, kemudian enter ya teman-teman. Untuk menjalankan hasil perubahan itu kita bisa jalankan perintah sudo netplan apply ya teman-teman. Netplan sudo net. Nah, kita bisa langsung cek IP A. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung coba ping host OS kita menggunakan IP host only adapter ya teman-teman, yang sudah di adapter kita ping 192.168.137.1 ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, karena kita sudah revisi, nanti tampilan di adapter satunya sudah berubah ya teman-teman. Jadi 137.10 di host OS, kemudian 137.10 di adapter 1 ya teman-teman. Kita masuk lagi ke RTR Ubuntu. Jika sudah dirubah IP-nya sudah berhasil, nanti tampilan yang berada pada WiFi-nya sudah berubah ya teman-teman, sudah tertuliskan shared. Nah, ini ya teman-teman, sudah tertulis shared ya teman-teman. Nah, artinya si RTR Ubuntu ini sudah bisa ping ke 888 ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, berarti ini sudah bisa internetan. Nah, ini sifatnya tidak permanen ya teman-teman. Nanti kalau misal laptop kalian dimatikan, di power off, nanti kalau kalian mau menjalankan perintah ini lagi, harus mengulang seperti ini lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk RTR Ubuntu-nya sudah bisa internetan, tetapi untuk klien dan server belum bisa internetan ya teman-teman, karena kita belum sharing. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sharing internet connection. Nah, nanti kita juga akan sekalian membahas yang materi ketiga ya teman-teman, mengenai konfigurasi NAT, resolver, plus persistent. Nah, untuk konfigurasi NAT kita bisa menggunakan metode konfigurasi NAT pada RTR Ubuntu, yaitu mentranslate dari IP private berubah menjadi IP public agar setiap VM nantinya bisa internetan ya teman-teman. Nah, ini IP di adapter 1 ini yang 137.10 kita anggap sebagai IP public ya teman-teman. Nah, untuk IP yang ada di adapter 3 dan adapter 2 kita anggap sebagai IP private ya teman-teman. Nah, nanti IP private yang ada di adapter 3 dan adapter 2 kita setting ke NAT sehingga IP private ini bisa ditranslate ke IP public ya teman-teman. Kemudian nanti bisa akses internet. Jadi fungsinya NAT itu mentranslate dari IP private ke IP public sehingga bisa internetan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke server RTR Ubuntu-nya teman-teman. Nah, kemudian untuk konfigurasi NAT kita bisa ketikkan sudo IP tabless, kemudian min t, kemudian NAT, min A-nya kapital, kemudian post routing, ini kapital semua ya teman-teman, kemudian min O, ini nggak usah kapital. Kemudian kita definisikan teman-teman interface mana yang ingin kita sambungkan ke NAT. Karena interface yang mengarah ke internet itu adalah nPOS 3. Nah, maka di sini saya definisikan nPOS 3 ya teman-teman, agar nantinya bisa di-sharing internetnya ke server-server yang ada. Di sini kita ketikkan enp0s3 ya teman-teman. Kemudian ketikkan min J, kemudian ketikkan mas UERADE. Ini kapital semua ya. Ini kapital semua ya teman-teman.
Jadi maksud dari perintah ini itu adalah kita untuk melakukan konfigurasi NAT, kita akan menggunakan yang namanya IP tables teman-teman. Nah, kemudian post routing, nah kemudian kita definisikan ini NAT-nya mau ke interface mana teman-teman. Nah, yang interface yang mengarah ke internet adalah nPOS 3, maka kita definisikan nPOS 3. Kemudian kita ketikkan masquerade. Kalau sudah kita langsung saja enter, nah masukin password root. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa langsung coba pada server-server internet kita untuk mengakses internetnya dengan mengakses ping Google-nya ya teman-teman. Ping 888. Nah, kita coba di server 2. Nah, langsung saja kita ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba di server 1. Nah, teman-teman kita langsung saja ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba juga di klien Ubuntu-nya. Kita langsung saja ping 8.8.8.8. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk semua server itu sudah bisa ping ke IP Google-nya ya teman-teman. Ping 8.8.8.8. Nah, teman-teman, tapi sifat dari konfigurasi NAT ini itu tidak permanen ya, teman-teman. Jadi, semisal kalian merestart atau mereboot server kalian, maka konfigurasi NAT ini perlu dilakukan kembali. Nah, supaya menjadi tetap atau permanen, kita bisa melakukan atau menggunakan bantuan tools firewall yang bernama IP Tabless Persistent ya, teman-teman. Nah, jadi kita perlu menginstal IP Tabless Persistent kita di RTR Ubuntu. Nah, lalu untuk menginstal IP Tabless Persistent kita perlu menyiapkan dua hal. Ya, yang pertama itu menyimpan konfigurasi pada suatu directory yang bernama /etc/IP tables ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu konfigurasi resolver. Nah, maksudnya itu kan tadi kan kita ping 88 kan sudah berhasil, tapi apakah ping domain itu sudah tentu berhasil? Tentu saja belum ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita pastikan dulu seluruh VM bisa ping IP address Google dan ping domain Google ya teman-teman, sehingga seluruh server itu bisa internetan baik menggunakan ping IP address maupun ping domain. Nah, langsung saja kita menyimpan konfigurasi NAT pada suatu directory yang bernama /etc/IP tables ya teman-teman. Langsung saja kita buka RTR Ubuntu-nya. Nah, langsung saja ketikkan sudo IP tables, terus -save, lalu spasi, kemudian kita pilih mau ke directory mana dengan bantuan menggunakan lebih dari, kemudian /etc/IP tables, kemudian kita akan menyimpannya di directory ini teman-teman, plus version 4. Nah, ini ada informasi bahwa direktori ini belum dibuat ya teman-teman. Jadi kita harus membuatnya dulu dengan menggunakan perintah sudo mkdir ya teman-teman. Kita menggunakan mkdir untuk membuat direktori, kemudian /etc/IP tables. Karena kita ingin menyimpannya di direktori ini teman-teman. Kita langsung saja enter. Nah, lalu kita jalankan perintah yang tadi. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini ada permission denied. Nah, ini tidak diizinkan untuk user kita. Nah, kita masuk dulu ke user root. Nah, kita jalankan perintah yang tadi tanpa menggunakan sudo ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa lihat konfigurasi NAT kita sudah tersimpan di directory tersebut. Kita bisa ketikkan perintah cat /etc/IP tables/roles version 4 ya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita bisa menjalankan hasil simpenan ini agar bisa menjadi permanen dengan install IP tables persistent. Nah, untuk instalasi IP tables persistent kita harus bisa ping google.com terlebih dahulu ya teman-teman, ping domain. Nah, karena kan kemarin baru bisa ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, jadi kita harus konfigurasi resolver terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa ketikkan sudo
kita pakai user biasa dulu ya teman-teman. Sudo nano /etc/resolve.config. Nah, untuk name servernya kita nonaktifkan ya teman-teman dengan menambahkan pagar di depannya. Nah, lalu kita ganti ke name server yang mengarah ke google.com. Nah, di sini kita bisa tambahkan garis baru, lalu ketikkan name server lalu spasi 8.8.8.8. Nah, kalau sudah kita bisa langsung Ctrl X, kemudian Y pada keyboard, kemudian enter. Nah, lalu kita bisa konfigurasikan resolver ini untuk setiap VM-nya. Nah, karena ini yang di RTR Ubuntu sudah, kita lanjut ke server 2 ya teman-teman. Kita langsung saja buka yang server 2. Nah, kita ketikkan lagi sudo nano /etc/resolve.conf. Kita masukkan password. Nah, di sini kita matikan name server localhost-nya, tambahkan pagar seperti yang tadi, lalu kita ketikkan name servernya Google ya teman-teman. Kita ketikkan name server 8.8.8.8, Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, lalu kita lakukan ulang pada server 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan seperti yang tadi. Karena di sini saya sudah masuk ke root, jadi langsung saja nano /etc/resolve.conf. Nah, di sini kita tambahkan name server ya teman-teman. Name server 8.8.8.8, lalu kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kita lanjut ke yang klien Ubuntu ya teman-teman. Kita langsung ketikkan sudo nano /etc/resolve.conf. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita langsung ketikkan name server 8.8.8.8 ya teman-teman. Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kita masuk ke RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi resolver ini yang name server ini itu sifatnya masih sementara, tidak permanen. Nah, kalau supaya menjadi permanen, kita harus konfigurasi di bagian netplan-nya. Jadi kita konfigurasi netplan-nya pada setiap VM. Nah, dengan menggunakan perintah sudo nano /etc/netplan 00 installer config YAML ya teman-teman. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini untuk yang nPost 3, karena yang terhubung ke internet melalui nPost 3, maka di sini saya tambahkan name servernya si Google ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan di bawah routers ya teman-teman, di bawah ini via kita di lurusnya router itu kita ketikkan name servers, kemudian -2, kemudian enter di bawah, terus kita ketik di lurusnya ya teman-teman, yang name itu kita ketikkan addresses, kemudian -2, kemudian kurung buka, kurung tegap, kemudian kita masukkan IP addressnya google.com 8.8.8.8. Nah, karena IP Google itu tidak cuma 888, lalu kita koma, spasi, lalu kita ketikkan IP addressnya yang lain 8.8.4.4, lalu kita baru tutup kurung. Nah, kalau sudah kita bisa langsung Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, lalu kita restart ya teman-teman. Sudo netplan apply. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa. Nah, lalu kita coba ping pakai domain ya, ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita coba di server 2 ya teman-teman.
server 2 kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa. Kemudian kita coba di server 1, kita bisa langsung ping 8.8.8.8. Ini sudah bisa. Kemudian Ctrl C, kemudian ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa. Kemudian kita lanjut yang ke klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita coba ping 8.8.8.8. Ini sudah bisa. Kemudian kita ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah bisa ping 8.8.8 dan ping Google Domain, nah selanjutnya kita bisa langsung saja install IP Tabless Persistent ya teman-teman. Kita bisa langsung buka RTR Ubuntu-nya. Di sini kita bisa langsung ketikkan perintah sudo apt install IP Tabless strip persistent. Langsung saja kita enter. Nah, kita ketikkan passwordnya. Nah, di sini ketikan Y, enter. Di sini juga kita pilih yang yes. Kita pilih yang yes ya, teman-teman. Kita yes aja, kita tunggu. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya, teman-teman. Kita coba ping google.com. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jadi konfigurasi NAT ini sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.